Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman sekalian untuk kelas 5A dan kelas 5B yang pasti Ustadz banggakan dan Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang berbeda. Biasanya kita dengan teman-teman sekalian kelas 5A dan 5B kita belajar di dalam kelas biasanya, tapi khusus malam hari ini kita belajar menggunakan media YouTube, dan nanti insyaallah mudah-mudahan dengan media ini teman-teman sekalian kita bisa semakin rajin dan semakin paham terkait dengan apa yang nanti akan kita pelajari bersama. Oke, baik teman-teman sekalian. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz mau tanya dulu nih kabarnya, kira-kira sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan malam hari ini teman-teman sekalian, kita akan mempelajari tentang salah seorang yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Nah, dia adalah seorang hamba Allah yang sangat soleh. Ya. Dia terkenal karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Ya, dia sangat terkenal sekali. Dan dia bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul, dan dia adalah orang yang soleh gitu. Nah, dan dia juga orang yang berakhlaknya sangat mulia. Ada yang tahu teman-teman sekalian siapakah dia? Ya, betul sekali. Dia adalah Luqman Al-Hakim. Nah, pada kesempatan malam hari teman-teman sekalian, kita akan mencoba sedikit membahas tentang Luqman Al-Hakim. Oke. Teman-teman sekalian, terdapat banyak perbedaan mengenai profesi dari Luqman Al-Hakim ini. Ada yang mengatakan atau menyebutkan bahwa Luqman Al-Hakim itu adalah seorang penjahit. Ada juga yang mengatakan dia adalah tukang kayu. Ada juga yang mengatakan dia ini adalah seorang penggembala. Dan bahkan ada pula yang mengatakan dari sebagian orang mengatakan bahwasanya Luqman Al-Hakim adalah seorang qadhi atau hakim. Nah, mengenai asalnya, ada yang menyebutkan juga bahwa beliau ini berasal dari Habasyah. Habasyah itu sekarang dikenal dengan nama Ethiopia. Ya. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya Luqman Al-Hakim berasal dari Sudan. Nah, macam-macam teman-teman sekalian. Sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Lah, apa pekerjaan dan dari mana asalnya Luqman Al-Hakim ini teman-teman sekalian? Bagi kami, bagi kita teman-teman sekalian tidak begitu berpengaruh, dan yang pasti, yang paling jelas adalah beliau ini seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hikmah. Dan luar biasanya nama dari Luqman Al-Hakim ini teman-teman sekalian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Di dalam Al-Quran. Nah, kenapa kok dia diabadikan di dalam Al-Quran? Karena dia orang solih dan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Nah, teman-teman sekalian, selain itu teman-teman sekalian, Luqman Al-Hakim ini terkenal juga dengan mengajarkan sesuatu kepada putranya atau kepada anaknya. Ada 4 pokok pendidikan yang nanti akan kita bahas teman-teman sekalian. Yang 4 ini Luqman Al-Hakim terapkan kepada anaknya atau ajarkan kepada anaknya. Oke, baik, sudah siap? Kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Baik, yang pertama adalah Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah tentang pendidikan akidah. Nah, tentang pendidikan akidah. Apa itu pendidikan akidah teman-teman sekalian? Hal yang paling pertama dan yang paling utama
yang diajarkan dan diterapkan Luqman Al-Hakim kepada putranya, kepada anaknya adalah akidah Islam. Akidah Islam itu teman-teman sekalian suatu kepercayaan atau keyakinan pokok yang harus dimiliki oleh kita seorang muslim. Selain akidah teman-teman sekalian, Luqman Al-Hakim ini juga mengajarkan tentang tauhid. Apa itu tauhid teman-teman sekalian? Tauhid, tahu teman-teman? Tauhid adalah kepercayaan bahwa Allah itu hanya satu dan tidak ada selain Dia, selain Allah yang wajib kita sembah. Nah, maka itu teman-teman sekalian, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, tidak boleh kita menyembah selain Allah. Apa mungkin contohnya nih, ada pohon besar, kemudian kita sembah itu sebagai Tuhan kita, itu juga tidak boleh. Atau mungkin ada batu besar, kita anggap itu batu bisa menolong kita, dan akhirnya kita sembah batu itu juga tidak benar dan tidak boleh teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, yang kedua, yang pertama tadi tentang pendidikan akidah, yang kedua adalah pendidikan ibadah yang diterapkan Luqman Al-Hakim kepada siapa? Kepada putranya atau kepada anaknya. Setelah mengajarkan akidah kepada anaknya, selanjutnya Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya untuk melaksanakan ibadah. Nah, salah satu nih yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 17, yaitu tentang apa teman-teman? Nah, tentang mengerjakan sholat. Nah, itu dijelaskan di dalam surat Al-Luqman ayat 17. Nanti teman-teman bisa melihat di dalam Al-Quran atau di buku tentang surat Al-Luqman. Surat Luqman ayat yang ke-17. Selain itu teman-teman sekalian, yang ketiga tadi pendidikan akidah, yang kedua pendidikan ibadah, yang ketiga teman-teman sekalian, Luqman Al-Hakim ini juga mengajarkan kepada anaknya tentang pendidikan dakwah, tentang pendidikan dakwah. Nah, selain akidah ibadah, Luqman Al-Hakim juga senantiasa dengan luar biasa mengajarkan kepada anaknya tentang dakwah. Dengan salah satu contohnya adalah berani mengajak dalam kebaikan, itu juga dakwah. Berbuat baik, mencegah yang mungkar atau yang buruk atau yang jelek, dan menyampaikan suatu kebenaran, itu adalah salah satu dakwah yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada siapa? Kepada anaknya. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, dan yang keempat, yang terakhir yang Luqman Al-Hakim ajarkan kepada anaknya, yaitu yang keempat adalah tentang pendidikan akhlak. Nah, ini ada banyak nih teman-teman sekalian tentang pendidikan akhlak ini. Kita bahas satu persatu. Apa itu pendidikan akhlak yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Satu, yaitu tentang sabar. Sabar itu apa Ustaz? Menahan diri dari segala macam kesulitan, kesedihan, atau mungkin menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai oleh kita atau dibenci oleh kita. Atau mungkin secara lebih luasnya, sabar itu menahan diri agar tidak mudah marah, tidak mudah berkeluh kesah, benci, dendam, tidak mudah putus asa. Nah, itu teman-teman sekalian tentang sabar, tentang akhlak sabar. Dan yang kedua, selain sabar, Luqman Al-Hakim juga mengajarkan akhlak dan tentang rendah hati, menghargai orang lain, memiliki sifat yang tidak sombong, karena rendah hati itu adalah lawan dari sombong. Sombong itu apa Ustaz? Sombong adalah sikap yang angkuh, yang membanggakan diri, meremehkan orang lain. Itu orang lain tidak bisa, yang bisa adalah saya. Itu dia gini-gini, yang bisa adalah saya. Nah, itu adalah sombong. Nah, menganggap rendah oleh orang lain. Orang lain dianggap rendah sama dia. Itu tidak boleh dalam Islam. Dan juga Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya bahwasanya kita itu juga harus mempunyai sifat yang rendah hati. Oke, yang ketiga
akhlak yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Ustadz yakin nih teman-teman sekalian sangat sayang dengan orang tua, ya kan? Sangat cinta kepada orang tua. Ada ibu, ada ayah, ada umi, atau ada abi. Dan bersyukurlah teman-teman sekalian yang sampai saat ini teman-teman masih mempunyai kedua orang tua. Dan mungkin barangkali ada yang sudah tidak ada orang tuanya, tetap doakan ya, semoga kita nanti bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, itu yang keberapa tadi teman-teman sekalian? Yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, tentang akhlak yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada putranya, apa itu? Mensyukuri nikmat. Nah, bersyukur itu adalah salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya, ingat, Allah akan menambah kebaikan dan rezeki bagi hamba, bagi kita yang mau bersyukur. Nah, Ustadz yakin nih, cara paling mudah untuk bersyukur adalah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan yang terakhir tentang pendidikan akhlak yang diterapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah tentang sederhana. Sederhana itu bersikap bersahaja, tidak berlebihan, ya. Makan secukupnya, beli baju secukupnya, beli ini secukupnya, tidak perlu berlebihan. Baik, itu teman-teman sekalian sekilas singkat tentang Luqman Al-Hakim. Nah, nanti selebihnya teman-teman sekalian, karena ini waktu kita terbatas, tidak bisa panjang Ustaz. Nanti selebihnya teman-teman bisa baca di buku, atau enggak teman-teman cari referensi yang lain. Baik teman-teman sekalian, setelah Ustaz menyampaikan tadi sekilas materi tentang Luqman Al-Hakim, sekarang nih yang terakhir sebelum Ustaz tutup, Ustaz ada kuis untuk teman-teman semuanya. Nah, ini kuis, bukan PR, bukan tugas ya, ini kuis. Kita akan bermain kuis dan Ustaz sudah siapkan teman-teman sekalian. Permainannya adalah, atau kuisnya Ustaz kasih nama, yaitu benar, dan salah. Nah, sepertinya ya. Kuisnya adalah benar dan salah. Nah, nanti teman-teman sekalian silahkan Ustaz minta tolong teman-teman ambil kertas, ya, ambil kertas. Ya, silahkan, sama pensil atau bolpen. Silahkan teman-teman, Ustaz tunggu. Teman-teman ambil kertas dan bolpen. Ustaz tunggu 1 menit ya. Silahkan dicari dulu. Baik, sudah? Oke, kalau sudah, teman-teman nanti kertas itu digunakan untuk menulis, dan pensil atau bolpen yang teman-teman pegang nanti digunakan untuk apa teman-teman? Untuk menulis. Nah, cara kuisnya atau cara mainnya mudah. Aturannya satu. Pertama, teman-teman tidak boleh lihat buku. Ya, ingat ya, tidak boleh buka buku, tidak boleh buka buku. Yang kedua, tidak boleh tanya kepada orang tua. Yang satu lagi ya. Yang pertama, tidak boleh lihat buku. Yang kedua, tidak boleh tanya kepada orang tua. Yang ketiga, tidak boleh tanya kepada kakak atau Pak Ade, Bude, Lek, siapalah itu, tidak boleh bertanya. Jawab masing-masing, ya, fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Oke, baik. Cara mainnya nanti Ustaz akan bacakan sebuah pernyataan, ya, sebuah kalimat pernyataan. Teman-teman nanti silakan jawab di kertas, jawabannya benar atau salah. Ya, nanti langsung kita koreksi bersama teman-teman sekalian. Nanti Ustaz akan memegang ini, yang memegang ini. Nanti teman-teman jawab dulu, ya. Nanti saya kasih pernyataan, kemudian benar atau salah itu pernyataannya. Kalau benar, kalian tulis benar di dalam kertas kalian. Kalau salah, kalian tulis salah. Dan nanti setelah itu satu persatu langsung Ustaz koreksi. Siap ya teman-teman ya? Oke. Baik, kita mulai. Oke, nomor 1. Nomor 1 adalah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah orang yang disebut
di dalam Al-Quran karena keteladanannya. Luqman Al-Hakim adalah orang yang disebut dalam Al-Quran karena keteladanannya. Benar atau salah? Oke, silahkan. Sudah? Oke. Dan jawabannya adalah benar. Iya, baik. Benar, Luqman Al-Hakim diabadikan dalam Al-Quran memang karena salah satunya adalah mempunyai keteladanan yang sangat luar biasa. Ya. Oke, baik. Sekarang nomor 2 teman-teman sekalian. Siap ya, nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Nomor 2, Luqman Al-Hakim adalah orang yang sombong dan tidak solih. Benar atau salah? Oke. 3, 2, 1. Oke, cukup. Baik. Jawabannya adalah salah. Ya, jawabannya adalah salah ya. Oke, kenapa salah Ustaz? Bukan ya. Bukan Luqman Al-Hakim bukan orang yang sombong dan bukan orang yang tidak soleh. Tapi Luqman Al-Hakim adalah orang yang soleh dan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Oke, baik. Nomor 3 sekarang. Siapkan diri teman-teman dengan baik ya. Nomor 3. Benar atau salah? Sikap bersahaja tidak berlebih-lebihan disebut dengan sikap sederhana. Ya, sikap bersahaja tidak berlebih-lebihan disebut dengan sikap sederhana. Benar atau salah? Oke, baik. Ya, silakan teman-teman. Benar atau salah? Oke. Sudah? Oke, baik. Dan jawabannya adalah benar. Ya, baik. Jawabannya adalah benar. Ya, benar. Luqman Al-Hakim mempunyai salah satu sikap sederhana dan sederhana disebut dengan sikap yang bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Mohon maaf, satu lagi. Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya tentang kesederhanaan itu disebut salah satu biasanya adalah apa? Sikap bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Oke, baik. Sekarang kita masuk nomor 4 ya, nomor 4, kuis nomor 4. Baik. Masih siap? Ayo ready? Oke, baik. Kepercayaan bahwa Allah hanya satu adalah salah satu satu lagi. Kepercayaan bahwa Allah itu hanya satu dan hanya satu-satunya yang wajib disembahnya adalah Allah, itu disebut dengan sabar. Benar atau salah? Baik. 3, 2, 1. Jawabannya adalah salah. Oke, jawabannya adalah salah. Ya. Lalu apa Ustaz jawabannya? Jawabannya yang paling benar kalimatnya adalah kepercayaan bahwa Allah hanya satu itu disebut dengan tauhid ya. Tauhid yang sudah Ustaz jelaskan di awal tadi. Oke, baik. Sekarang kalimat yang terakhir ya, pernyataan yang terakhir. Benar atau salah? Salah satu perintah Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah sholat. Mengerjakan sholat. Nah, itu mengerjakan sholat itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Benar atau salah? Luqman, surat Luqman ayat 13. Benar atau salah? 3, 2, 1. Jawabannya adalah salah. Ya, salah. Bukan Luqman ayat 13, tapi yang betul adalah surat Luqman ayat yang ke-17. Oke, baik. Demikian tadi teman-teman sekalian 5 pernyataan kalimat yang sudah Ustaz berikan untuk kuis pada kesempatan malam hari ini. Dan silakan teman-teman bisa dikoreksi sendiri ya tadi ya. Tidak perlu dikumpulkan ke Ustaz, tidak perlu difotokan atau dibiarkan ke Ustaz teman-teman sekalian. Dan terakhir sebelum saya tutup, satu pesan kepada kalian. Mudah-mudahan teman-teman sekalian kelas 5A dan kelas 5B menjadi anak yang solihah, menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, mempunyai sikap sederhana dan mempunyai akidah yang sangat kuat,
dan pastinya taat beribadah. Dan paling terakhir Ustaz pesan teman-teman sekalian, di rumah sempatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika nanti sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersekolah kembali dan bisa bertemu dengan Ustadz, bisa belajar bareng dengan teman-teman yang lain. Baik, itu saja teman-teman sekalian, tetap semangat di rumah dan jaga kesehatan. Ustadz kira itu banyak kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.